Mulai media. Karena waktu juga sudah lewat sebenarnya 4 menit. Tes. Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Ya, terima kasih buat kehadiran kakak-kakak dan teman-teman semua dalam kegiatan kita malam hari ini. Kita akan belajar bersama mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GMKI. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Indra Hermanto selaku moderator pada kegiatan kita malam hari ini. Baiklah, adapun kegiatan kita malam hari ini akan berlangsung selama 1 jam untuk pemaparan materinya. Mungkin kita bisa melangkah ke aturan dalam kegiatan kita malam hari ini. Kita next. Ya, adapun aturan untuk kegiatan kita yang pertama diharapkan peserta untuk menyiapkan alat tulis di mana nanti akan ada materi yang akan disampaikan, jadi mungkin bisa ditulis poin-poin yang dianggap penting. Yang kedua, anggota GMKI selaku peserta dalam kegiatan ini. Yang ketiga, ketika memasuki room diharapkan untuk menuliskan nama lengkap pada kolom chat. Yang keempat, selama materi berlangsung diharapkan menonaktifkan mic kecuali ketika diskusi nanti dan ketika dipersilakan baru mic-nya di-on-kan. Terus yang kelima, jika memiliki pertanyaan boleh diketik di kolom chat, ataupun ketika selama materi berlangsung dan ada kendala mungkin bisa disampaikan lewat kolom chat, tidak perlu mengaktifkan mic-nya. Yang keenam, setelah materi disampaikan kita akan mengadakan evaluasi melalui link yang akan dibagikan di akhir nanti. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan mulai dengan doa. Untuk itu saya memohon kesediaan Saudara Doni untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Saudara Doni bisa? Minta tolong. Tes. Saudara Doni? Enggak ya? Cek, Saudara Doni? Kedengaran kali. Yaudah, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dipertemukan satu dengan yang lain meskipun melalui keadaan via online. Tapi kami yakin dan percaya kuasa dan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama akan memulai kegiatan kami. Tuhan tolong kami sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Teman-teman yang masih dalam kesibukannya dan akan bergabung, Tuhan tolong sehingga di waktu yang akan datang boleh bergabung bersama dengan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi baik, kita akan masuk dalam materi, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Jadi pemateri kita yaitu Kak Aldirianto Fadli, tempat dan tanggal lahir Palopo 2 Desember 1996. Statusnya mahasiswa, tahun maper 2016, nomor telepon 081 355 980 286. Pengalaman organisasi, yang pertama anggota PPGT Jemaat Home Base Bunga Didi, yang kedua Ketua Bidang Sumber Daya Manusia BEM Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, masa bakti 2018-2019. Yang ketiga, Ketua Komisariat Hukum UKIP, masa bakti 2017-2018. Yang keempat, Wakil Sekretaris Badan Pengurus Cabang GMKI Makassar, masa bakti 2017-2019. Yang kelima, Ketua Bidang Organisasi, Komunikasi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pengurus Cabang GMKI Makassar, masa bakti 2019-2020. Yang keenam, Dewan Penasehat Organisasi Ikatan Pemuda Malimbong Balepe. Ya, itulah sisi dari pemateri.
Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Kepada Kak Aldirianto, dengan kasih saya persilahkan. Ya, shalom dan selamat malam teman-teman semua. Shalom. Suara saya kedengaran ya? Ya, aman Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Komisariat yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan teman-teman segenap pengurus komisariat MIPA Unhas yang telah berinisiatif untuk kemudian melakukan kegiatan kajian konstitusi GMKI. Ya, jadi langsung saja mungkin, karena tadi saya berdiskusi dengan Departemen Hana ya, Hana. Iya, jadi katanya waktunya singkat, 1 jam saja waktunya. Jadi mungkin kita akan bahas penjelasan-penjelasan penting saja yang terdapat pada anggaran dasar anggaran rumah tangga ini. Sebenarnya kalau kita bicara soal penting dan tidak penting, semua ini penting sebenarnya, karena masing-masing aturan memiliki nilai dan makna tersendiri. Jadi tidak bisa kita untuk kemudian membeda-bedakan bahwa ini yang perlu, ini yang tidak. Cuman kita akan ringkas saja nanti materinya seperti itu. Langsung saja pada materinya, mungkin di slide bisa ditampilkan. Mohon maaf ini saya baru pertama pakai Google Meet, jadi agak kurang-kurang paham ini. Sudah ada materinya? Sudah muncul? Ya Kak, sudah muncul. Oh ya. Jadi materi kita soal anggaran dasar anggaran rumah tangga, pertama-tama harus kita pahami dulu. Anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sebenarnya apa, begitu kan? Jadi kalau kita bicara anggaran dasar anggaran rumah tangga, tentunya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu adalah aturan yang mengatur suatu organisasi. Artinya kalau kita bisa beranalogi bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga ini adalah rel yang kemudian kalau kita perumpamakan ini adalah GMK, ini adalah kereta, anggaran dasar anggaran rumah tangga ini adalah rel yang menuntun kereta itu sampai pada jalannya, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Sementara kalau kita lihat dari beberapa pandangan pakar hukum mengenai hukum sendiri, kalau menurut Plato, mungkin teman-teman yang sering membaca buku, Plato mengatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Sementara Immanuel Kant memberikan pandangan bahwa keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Mohon disampaikan kalau saya terlalu cepat ya menyampaikan atau seperti apa. Kemudian kalau kita lihat dari KBBI sendiri, di situ disampaikan bahwa hukum itu adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, kalau saya secara pribadi menyimpulkan hal ini bahwa hukum itu adalah kesepakatan bersama yang memiliki larangan serta sanksi apabila dilanggar oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Nah, sama dengan GMKI. Kalau hari ini kita membahas mengenai anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka kita bicara soal cara main atau aturan-aturan yang kemudian menuntun GMKI untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Seperti itu. Nah, baik saja, mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai anggaran dasar. Nah, dalam pembukaan anggaran dasar ini, teman-teman, mungkin bisa dilihat, sudah tampil ya di slide. Dalam pembukaan anggaran dasar ini mengandung 5 alinea. Alinea pertama sampai ketiga merupakan landasan kepercayaan GMKI sendiri, yaitu kekristenan GMKI. Sampai ketiga ya, mohon maaf, kekristenan GMKI di situ tergambar jelas pada setiap alinea-alinea yang ada dalam pembukaan. Mungkin bisa kita lihat bersama pada pembukaan dijelaskan alinea pertama, sesungguhnya Yesus Kristus anak Allah dan juru selamat, ialah Tuhan manusia dan alam semesta. Jadi alinea kedua juga disampaikan anugerahnya yang dinyatakan dalam karyanya memanggil manusia. Kemudian pada alinea ketiga juga disampaikan bahwa Roh Kudus menghidupkan. Artinya setiap alinea yang terdapat pada pembukaan anggaran dasar ini, yang terdapat di 3 alinea itu adalah
landasan kepercayaan dari GMKI. Kepercayaan GMKI di sini tersendiri maksudnya adalah kekristenan dari GMKI itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian alinea keempat menunjukkan kesadaran GMKI terhadap apa yang dipercaya dan sekaligus melihat arti panggilan atau konteks kepercayaan terhadap lingkungan di mana ia hidup, yakni sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dalam alinea ini pula ditekankan tentang ketritunggalan Allah yang merupakan bagian dari kepercayaan Kristen yang am. Hal ini dimaksud agar GMKI dapat terhindar dari ajaran-ajaran sektaris yang tidak mengakui kepercayaan tersebut. Jadi itu adalah poin yang terdapat dalam alinea keempat atau nilai yang terkandung dalam alinea keempat itu sendiri. Artinya bahwa GMKI harus memiliki kesadaran bahwa GMKI lahir dan tumbuh di negara Indonesia, dan GMKI tidak boleh menjadi melupakan sejarah yang telah ditentukan oleh para founding father kita, para pendiri kita. Tujuan kehadiran GMKI adalah untuk senantiasa mengawal dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemudian pada alinea kelima, teman-teman, ini menggambarkan tentang aspek kesejarahan dari kehidupan GMKI, di mana di situ pada alinea kelima ini GMKI di situ digambarkan berawal di saat dimulainya perguruan tinggi di Indonesia. Pergerakan mahasiswa Kristen mengikuti irama kehidupan perguruan tinggi dan masyarakat. Masyarakat Kristen Indonesia yang tergabung dalam PMKI pada saat itu sebelum adanya GMKI pada masa penjajahan Jepang. Sebenarnya sebelum PMKI ada yang namanya CSP pada masa Belanda pada saat itu, tetapi karena mungkin teman-teman yang ini materi yang sudah selesai dalam MAPER, itu GMKI awalnya bernama CSP of Java. Kemudian setelah pemerintahan Jepang masuk, ini sekedar tambahan materi untuk teman-teman untuk menyegarkan pikiran teman-teman lagi. Setelah kemudian Jepang masuk, Jepang kemudian melarang hal-hal apapun yang berbau Belanda, sehingga pada saat itu GMKI berubah nama menjadi PMKI. Nah, pada masa itu juga timbul sebagai persekutuan yang baru. Nah, setelah kemudian ada pergolakan antara PMKI dengan CSP yang baru, timbullah persekutuan baru. Itulah GMKI yang lahir pada saat itu. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan kepada teman-teman mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini. Ini adalah materi-materi yang memang penting untuk kita pahami bersama dan penting untuk kita kita mengerti bersama bahwa ini adalah pedoman kita untuk berjalan seperti itu. Baik dari mulai tatanan pengurus pusat sampai pada tingkatan komisariat. Seperti itu. Nah, kita masuk saja pada pasal yang pertama, teman-teman. Pada anggaran dasar. Ya, nama, tempat, dan waktu. Pada pasal pertama dijelaskan pada poin pertama, organisasi ini bernama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau disingkat GMKI. Di situ telah jelas mengenai nama, tempat, dan waktu. Mungkin teknisnya seperti itu ya. Jadi apa yang telah jelas mungkin kita baca saja seperti itu ya, atau bagaimana? Dan kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan. Kayak mungkin ini nama, ini kan jelas nama GMKI. Kemudian organisasi ini berkedudukan di tempat pengurus pusat. Kemudian organisasi ini berdiri untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, untuk mengenai poin kedua, penjelasan di situ maksudnya adalah bahwa pengurus pusat sebagai pengelola organisasi berkedudukan di tempat di mana pengurus pusat sedang dalam melaksanakan tugasnya secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian masuk pada pasal 2, yaitu asas. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, organisasi ini berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Nah, pada penjelasannya, jadi teman-teman, mohon maaf, saya tidak berani memberikan argumen sendiri mengenai makna dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya kita ini, karena ini sudah memiliki penjelasan tersendiri, seperti itu. Jadi kalau kita mau tafsirkan, oh itu beda lagi, seperti itu. Jadi saya akan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang sudah ada pada penjelasan GMKI, karena kalau kita memberikan tafsiran sendiri, itu menjadi pemikiran kita sendiri dan belum tentu menjadi kesepakatan bersama, seperti itu. Karena itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa aturan itu adalah kesepakatan bersama. Nah, kalau saya memberikan penjelasan berdasarkan apa yang saya pikirkan, itu bukan lagi kesepakatan, seperti itu. Jadi sudah ada penjelasan memang dari aturan-aturan ini, baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Jadi saya hanya akan membacakan kepada teman-teman mengenai anggaran dasar anggaran rumah tangga ini. Kemudian pasal 2 asas organisasi. Organisasi ini menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adalah menegaskan keyakinan dan penerimaan yang tulus serta tekad untuk mempertahankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Itu maksud dari pasal 2 pada anggaran dasar GMKI. Kemudian kita masuk dalam pasal 3. Kalau kita bicara soal visinya di situ telah jelas teman-teman. Pada penjelasan ini dikatakan telah jelas, seperti itu, jelas bahwa visi organisasi ini terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih. Seperti itu. Kemudian masuk dalam misi organisasi, di situ ada 3 poin. Poin utama yaitu mengajak, membina dan mempersiapkan. Kalau pada anggaran dasar itu sudah dijelaskan apa maksudnya mengajak, apa maksudnya membina, kemudian apa maksud dari mempersiapkan itu sendiri. Cuman pada penjelasan ini lebih pada kandungan dari apa yang dimaksud mengajak, kemudian membina, kemudian mempersiapkan. Nah, pada penjelasannya ini disampaikan bahwa pada poin pertama itu adalah aspek marturia dari GMKI, yakni kesaksian atau misi dari GMKI dan untuk mempertahankan masalah spiritual dalam pelayanannya, seperti itu. Dan yang kedua, aspek koinonia, yakni persekutuan di mana GMKI akan melaksanakan kegiatan yang mempersatukan dan memperbaharui kehidupan gereja, masyarakat, dan manusia. Kemudian aspek yang ketiga yang terkandung dalam misi GMKI, yaitu aspek diakonia, yakni aspek pelayanan. Ada di sini GMKI menempatkan diri selaku organisasi kader yang mempersiapkan pemimpin masa depan. Selain itu pula, GMKI menempatkan dirinya selaku sarana perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kebenaran, dan cinta kasih di tengah-tengah manusia dan alam semesta. Rumusan visi dan misi GMKI merupakan bagian dari perjuangan GMKI dalam mencapai tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, visi dan misi ini memiliki tujuan bukan hanya dimaksudkan kepada kelompoknya kita saja yang Kristen, tetapi kemudian visi dan misi ini memiliki tujuan yang besar, bahwa kemudian GMKI bisa menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah bangsa dan negara. Makanya kemudian ketika hari ini ada sering bahasa yang sering kita dengar orang-orang GMKI, sering dikatakan bahwa GMKI berpolitik. Secara lembaga teman-teman, GMKI tidak pernah berpolitik, tapi itu akan kita bahas nanti pada pasal yang selanjutnya, di pasal ke-5 mengenai bentuk organisasi ini. Di situ jelas jawaban atau tangkisan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa GMKI ini adalah organisasi politik. Di situ. Jadi jelas bahwa kehadiran kita di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah konflik yang terjadi di bangsa dan negara, itu adalah tuntutan dari visi misinya kita. Jadi ketika hari ini GMKI sering turun demo atau GMKI kemudian menjadi satu-satunya lembaga Kristen yang kemudian menunjukkan sikap kritisnya kepada pemerintah ketika ada persoalan, maka itu adalah panggilan visi misi GMKI. Jadi jangan heran dengan hal-hal yang seperti itu, karena ya memang itu adalah panggilan pelayanannya kita. Seperti itu. Ya mungkin bisa teman-teman lihat sendiri, saya anggota PPGT seperti itu. Tapi hari ini saya juga belum pernah melihat PPGT secara umum untuk kemudian bisa menunjukkan
kehadirannya di tingkat nasional, artinya menggumuli masalah-masalah nasional seperti itu. Nah, inilah yang membedakan kita kemudian dengan organisasi pemuda Kristen yang lainnya. Secara cakupan pelayanan kita lebih luas, kita diberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas seperti itu. Kemudian lanjut teman-teman pada pasal 4 usaha. Nah, pasal 4 usaha, organisasi ini berusaha mencapai visi dan misinya sejalan dengan asas organisasi. Nah, ini bisa kita, penjelasannya ini bisa kita lihat pada anggaran rumah tangga pasal 1. Nah, dari sini jelas usaha-usaha dari GMKI itu apa saja. Mungkin saya bacakan saja, atau nanti ini akan kita bahas lagi lah. Anggaran rumah tangga ini akan kita bahas lagi nanti. Jadi mungkin nanti kita bahas mengenai usaha-usaha GMKI itu apa saja. Seperti itu. Kita lanjut saja. Status dan bentuk organisasi. Nah, ini untuk kemudian yang menangkis teman-teman di luar sana yang kemudian menyatakan bahwa GMKI ini adalah organisasi politik, organisasi yang terlalu politis. Seperti itu. Nah, di sini jelas pasal 5 ini mengenai status dan bentuk organisasi teman-teman. Status. Organisasi ini adalah organisasi yang bersifat gerejawi dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik. Di situ jelas. Kemudian bentuk organisasi. Organisasi ini berbentuk kesatuan yang mempunyai cabang-cabang di kota-kota perguruan tinggi di Indonesia. Nah, status GMKI pada penjelasan anggaran dasar ini dimaknai bahwa ayat ini berarti bahwa GMKI adalah organisasi mahasiswa yang bersifat gerejawi. Ia berafiliasi dan seaspirasi dengan gereja. Karena dari sana GMKI lahir. GMKI adalah bagian dari gereja itu sendiri yang berada di tengah-tengah perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas gereja. Jadi mungkin teman-teman bisa memaknai sendiri bahwa kita ini adalah, kenapa kita dalam maper sering disampaikan bahwa GMKI ini adalah gereja inkognito atau gereja yang tersamarkan, ya karena memang seperti itu, kita adalah bagian dari gereja itu sendiri atau anak kandung dari gereja itu sendiri. Seperti itu. Kita lahir dari gereja, makanya kemudian memang menjadi pergumulan bersama mungkin bagi semua cabang-cabang yang ada di Indonesia. Kalau saya berdiskusi dengan beberapa cabang-cabang yang ada di Indonesia, kehadiran GMKI hari ini di tingkatan gereja mungkin sangat minim. Itu kemudian menjadi salah satu pergumulan bagi teman-teman Badan Pengurus Cabang Makassar untuk kemudian ke depan bagaimana kita kemudian membuka lagi media-media komunikasi dengan teman-teman yang ada di gereja. Karena sesungguhnya kita adalah bagian dari gereja itu sendiri. Lalu kemudian ketika GMKI hari ini berdiri sendiri, gereja berdiri sendiri, maka ini hal yang salah karena jelas dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya kita bahwa GMKI adalah bagian dari gereja itu sendiri. Jadi kita tidak boleh meninggalkan gereja itu. Seperti itu. Atau gereja tidak boleh meninggalkan kita. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian bentuk organisasi di sini teman-teman diberikan penjelasan bahwa GMKI ini bukan bentuk federasi. Sebagai akibat dari bentuk kesatuan tersebut, maka harus ada pimpinan tertinggi. Dalam hal ini adalah pengurus pusat. Karena itu pengurus pusat selaku pimpinan organisasi adalah pelaksana kebijakan organisasi setelah kongres. Cabang-cabang adalah pelaksana kebijakan organisasi yang telah ditentukan oleh pengurus pusat. Oleh karena itu, susunan badan pengurus cabang dilantik dan disahkan oleh pengurus pusat. Dan badan pengurus cabang bertanggung jawab kepada pengurus pusat. Wewenang pimpinan organisasi ini juga tampak dalam pembentukan dan pembubaran cabang. Jadi teman-teman, jelas bahwa organisasi kita ini adalah organisasi yang memiliki hierarki, memiliki susunan, memiliki bentuk tersendiri, dan bentuk kita adalah bentuk kesatuan. Seperti itu. Jadi kita memiliki garis koordinasi yang jelas, garis komando yang jelas, bagaimana kemudian kehadiran pengurus pusat di cabang, kehadiran pengurus cabang di tingkatan komisariat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada pasal 6, keanggotaan. Poin pertama, yang diterima menjadi anggota ialah mereka yang menerima visi dan misi serta bersedia menjalankan usaha organisasi. Nah, maksudnya di sini teman-teman, menerima visi dan misi bukan berarti bahwa telah menjadi Kristen. Ini juga
mungkin akan menjadi pertanyaan nantinya dari teman-teman semua. Artinya yang diterima menjadi, ini penjelasan dari anggaran dasar ya, artinya yang diterima menjadi anggota GMKI bukan hanya mahasiswa Kristen dan bersedia menjalankan usaha yang bersumber pada Alkitab. Dengan demikian, GMKI membuka atau memberi kesempatan kepada mahasiswa lainnya di luar iman Kristen untuk menjadi anggota GMKI. Seperti itu. Jadi ketika hari ini kemudian ada orang-orang yang terpanggil untuk kemudian menggumuli persoalan bangsa, menggumuli persoalan yang terjadi di negaranya kita, tapi kemudian mereka tidak memiliki ruang seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin memang teman-teman HMI dan organisasi yang lain sudah ada wadah untuk mereka, untuk mereka bisa bergabung di situ. Tapi teman-teman jika ada yang mungkin memiliki kerinduan untuk bergabung dengan GMKI yang di luar dari Kristen, ya tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi dipersilakan saja mau masuk. Yang penting dia siap melaksanakan tugas-tugas GMKI dan siap menjalankan misi-misi pelayanan GMKI. Kalau itu dari penjelasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Seperti itu. Kemudian poin kedua, anggota biasa. Anggota biasa ini bisa kita lihat pada anggaran rumah tangga pasal 2 ayat 1. Nanti kita singgung lagi ya, karena kita akan kembali karena anggaran rumah tangga ini sebenarnya adalah turunan dari anggaran dasar itu sendiri. Seperti itu. Jadi hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga itu kemudian diatur dalam anggaran dasar itu kemudian diatur dalam anggaran rumah tangga. Seperti itu. Kemudian mengenai anggota kehormatan, itu telah jelas dalam anggaran rumah tangga, teman-teman. Anggota penyokong juga, itu telah jelas dalam anggaran rumah tangga. Jadi nanti kita akan bahas kembali dalam anggaran rumah tangga. Kemudian pasal 7, alat perlengkapan organisasi. Nah, alat perlengkapan organisasi. Organisasi ini mempunyai alat perlengkapan yang terdiri dari kongres, pengurus pusat, konferensi cabang, badan pengurus cabang. Jadi kongres ini teman-teman dilakukan 2 tahun sekali dan dia pengambilan keputusan di tataran pengurus pusat. Jadi ini adalah momentum bagi cabang-cabang yang kemudian kalau kita di tataran komisariat, momentumnya itu adalah konpercap. Kalau momentum bagi cabang-cabang untuk kemudian mengevaluasi dan kemudian memikirkan arah GMKI 2 tahun ke depan, itu tempatnya di kongres, seperti itu. Kemudian poin kedua, di anggaran dasar itu ada kongres. Kongres adalah bagian tertinggi dalam organisasi. Kongres berlangsung sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 tahun. Kemudian pengurus pusat, organisasi ini dipimpin oleh pengurus pusat, telah jelas itu ya. Pengurus pusat dipilih oleh kongres untuk masa kerja 2 tahun. Nah, 2 tahun di sini teman-teman itu disesuaikan dengan kalender pelaksanaan kongres, sama dengan teman-teman komisariat ya. Jadi akhirnya kepengurusan komisariat itu kepengurusan cabang itu bukan pada saat pelantikan, tetapi pada saat Muskom itu sendiri. Seperti itu ya. Terhitung sejak dimulainya Muskom, kalau di tingkatan komisariat, kalau di tingkatan cabang, terhitung sejak dimulainya konferensi cabang, lalu kemudian di tingkatan pengurus pusat, terhitung sejak dimulainya kongres. Seperti itu. Kemudian konferensi cabang adalah badan yang tertinggi dalam cabang. Konferensi cabang berlangsung sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 tahun. Konferensi cabang berlangsung atas panggilan badan pengurus cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa. Nah, yang dimaksud 2 tahun kepengurusan di sini juga itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, artinya itu dimulai sejak dimulainya konpercap itu sendiri. Seperti itu. Kemudian permintaan
yang dimaksud di sini mungkin kalau ada yang bertanya-tanya apa yang dimaksud permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota, yang dimaksud pada penjelasan ini adalah permintaan tertulis dari anggota disampaikan kepada Badan Pengurus Cabang. Jadi kalau kita mungkin di cabang Makassar yang sudah memiliki komisariat, mungkin bisa dihitung dari jumlah komisariat yang kemudian memiliki kewenangan untuk kemudian bersurat memberikan pemberitahuan kepada Badan Pengurus Cabang, seperti itu. Kemudian Badan Pengurus Cabang dipimpin oleh Badan Pengurus Cabang. Cabang dipimpin oleh Badan Pengurus Cabang. Kemudian poin yang kedua, Badan Pengurus Cabang dipilih oleh konferensi cabang untuk masa kerja 1 atau 2 tahun. Nah, ini tergantung kesepakatan dalam konferensi tersendiri, karena ada memang cabang yang memiliki dinamika yang mungkin agak berbeda dari cabang Makassar, sehingga masa kepengurusannya atau periodisasinya itu hanya 1 tahun, seperti itu. Kalau kita cabang Makassar tersendiri sampai tingkatan komisariat itu kita berikan 1 tahun, seperti itu. Kemudian masuk dalam pasal 8 keputusan persidangan. Poin A, keputusan persidangan organisasi ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan hikmat kebijaksanaan dan jika diperlukan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Maksudnya di sini keputusan persidangan ini berlaku untuk semua persidangan dalam organisasi kecuali persidangan yang menyangkut perubahan anggaran dasar dan pembubaran organisasi. Karena menyangkut hal ini itu sudah memiliki 2 hal ini tadi, menyangkut perubahan anggaran dasar kemudian pembubaran organisasi, itu sudah memiliki aturan tersendiri, seperti itu. Kemudian poin B-nya, pemungutan suara terbanyak dalam kongres dilakukan dengan 1 cabang 1 suara, 1 vote 1 man. Istilahnya kalau misalkan biasanya kalau di organisasi-organisasi lain seperti itu, tapi kalau kita tidak. Jadi 1 vote 1 delegation kalau misalkan kita di GMKI, kalau di tataran pusat. Nah, ini juga masih dalam pergumulan sebenarnya, karena seperti kita cabang Makassar yang kemudian memiliki dinamika yang luar biasa, sangat tidak adil ketika mungkin pengurus pusat menyamakan kita dengan cabang-cabang yang baru, seperti itu. Makanya kita kemudian selalu memberikan saran-saran untuk perubahan anggaran dasar ini, tetapi belum tembus-tembus sampai sekarang, seperti itu. Kemarin juga dalam kongres kita sempat mengusulkan untuk bagaimana pengambilan keputusan ini bersikap adil, tapi sampai hari ini belum tembus-tembus juga. Kemudian masuk dalam pasal 9 anggaran dasar, teman-teman, perbendaharaan. Perbendaharaan organisasi ini diperoleh dari iuran anggota, sumbangan, dan pendapatan lain yang sesuai dengan asas, visi, dan misi organisasi. Jadi itu telah jelas ya teman-teman, bahwa keuangan ini, pengelolaan keuangannya itu tetap dilakukan dengan asas organisasi, kemudian mengikuti visi misi organisasi, seperti itu. Silakan lakukan apapun kreativitasnya teman-teman untuk kemudian mencari dana pendanaan bagi organisasi, yang penting jangan dengan cara-cara yang tidak halal, seperti itu ya. Kemudian perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar organisasi ini berlaku berdasarkan keputusan kongres dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah suara utusan. Kemudian poin kedua, usulan perubahan anggaran dasar dari cabang sudah disampaikan kepada pengurus pusat selambat-lambatnya 4 bulan sebelum kongres. Kemudian yang ketiga, selanjutnya pengurus pusat sudah menyampaikan kepada cabang-cabang selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres. Jadi sebenarnya ini aturan organisasinya kita sudah mengatur hal yang seperti ini, tetapi dalam pelaksanaan selama ini entah kenapa juga pengurus pusat selalu memberitahukan kongres itu biasanya 1 bulan sebelum kegiatan. Jadi kadang ini juga menjadi kendala bagi cabang-cabang yang memang tidak memiliki inisiatif untuk kemudian membicarakan masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konstitusi ya, pengurus pusat melanggar karena tidak menjalankan konstitusi yang ada, seperti itu. Tetapi entah ini bagaimana, ini menjadi penyakit dari kongres ke kongres, seperti itu. Kemudian pembubaran, pasal 11 pembubaran.
Pembubaran organisasi ini dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres yang khusus berlangsung untuk maksud tersebut yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah cabang, serta memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah utusan yang hadir. Artinya Kongres ini bisa Kongres luar biasa istilahnya kalau misalkan di organisasi-organisasi yang luar bisa dilakukan. Kalau misalkan itu berdasarkan permintaan dari 3/4 jumlah cabang yang ada di Indonesia. Kalau sekarang ada 99 cabang, saya kurang hebat matematika, mungkin berapa 3/4-nya itu Pak Kekom? Kalau misalkan 99 cabang itu, 3/4-nya itu berapa? Ya Pak, ya Kak, bisa diulang pertanyaannya? Kalau 99 cabang itu, 3/4-nya itu berapa cabang itu? 39, 70, 66 kali, Kak. 66 ya? Iya. Itulah yang wajib untuk kemudian meminta kepada pengurus pusat untuk kemudian bisa terlaksananya kongres yang khusus ini. Seperti itu. Ketika mungkin orang sudah menganggap bahwa GMK ini sudah tidak penting, ya cabang-cabang ini, 66 cabang inilah yang kemudian harus bersurat kepada pengurus pusat. Lalu kemudian dari 66 cabang ini yang hadir, ya setidaknya 3/4 lagi dari 66 itu yang harus setuju bahwa GMK sudah harus dibubarkan. Seperti itu. Nah, kemudian poin keduanya, teman-teman, pengurus pusat memberitahukan kepada cabang-cabang selamat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres khusus tersebut. Kongres khusus memutuskan mengenai hak milik organisasi. Kemudian itu telah jelas ya teman-teman. Pasal 12, aturan tambahan, hal-hal yang belum tercakup dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Selanjutnya mungkin kita langsung saja, karena waktunya singkat sekali. Kita masuk dalam anggaran dasar. Pasal pertama mengenai usaha. Jadi ada 3 usaha dari GMKI yang bisa dilakukan dalam kerja-kerjanya. Yang pertama, mempertumbuhkan dan memperdalam kehidupan beriman dengan doa, penelaan Alkitab, ibadah, pembinaan persekutuan, dan tanggung jawab bagi perkembangan, pembaharuan bagi keesaan gereja yang am. 2. Membina kemajuan studi dan riset untuk mengikuti dan menguasai ilmu pengetahuan, mewujudkan panggilan perguruan tinggi, mahasiswa dalam mempersiapkan sarjana dan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab bagi pembangunan dan pembaharuan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Jadi bukan hanya kita dituntut untuk kaya secara duniawi, tapi kita dituntut kaya secara rohaninya kita juga ini. Dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bukan hanya untuk kemudian menghasilkan kesuksesan dari kegiatan itu, bukan itu, tetapi kemudian kalau kita maknai dari pasal pertama ini, poin kedua, bahwa ada nilai yang kita dapatkan, diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mungkin ketika seperti contoh teman-teman MIPA melakukan baksos, ya kita harapkan dari baksos yang kita lakukan itu orang lain bisa melihat kekristenan di situ. Orang lain bisa melihat bahwa oh ternyata Kristen seperti ini. Seperti itu. Jadi itu makna dari poin kedua kalau kita maknai bersama. Kemudian poin ketiga, membina pemimpin dan penggerak yang bekerja secara bertanggung jawab terhadap Allah dan manusia di dalam masyarakat, negara, gereja, perguruan tinggi, dan mahasiswa bagi terwujudnya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, kebenaran, dan cinta kasih di tengah manusia dan alam semesta. Ini sesuai dengan misinya kita, mengajak, membina, dan mempersiapkan. Jadi apa hasilnya itu nantinya, itu kita harapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, bagi gereja, perguruan tinggi, dan bagi mahasiswa secara khususnya. Seperti itu. Nah, kalau dalam penjelasannya disebutkan bahwa usaha organisasi ini adalah bentuk-bentuk umum program GMKI yang senantiasa harus diperhatikan oleh aparat organisasi. Aparat organisasi ini maksudnya adalah pengurus-pengurus di dalamnya.
Organisasi ini adalah penjabaran dari pembukaan atau sumber usaha organisasi ini adalah penjabaran dari pembukaan atau sumber visi dan misi. Dengan melaksanakan usaha ini, dicanangkan organisasi akan mencapai visi dan misinya atau setidaknya mendekati dirinya kepada visi dan misi GMKI. Artinya, inilah usaha-usaha yang diberikan atau tuntunan yang diberikan kepada kita berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk kemudian mencapai visi dan misinya kita. Seperti itu. Kemudian masuk pada poin kedua, pasal kedua, keanggotaan, poin pertama bagian A. Sesudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Jadi, mohon maaf, saya baca penjelasannya tadi. Keanggotaan, anggota biasa yaitu mahasiswa warga negara Indonesia yang sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi di Indonesia sampai 2 tahun sesudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Jadi sesudah tidak menjadi mahasiswa lagi, maksudnya di situ adalah yang telah menyelesaikan studinya atau yang meninggalkan bangku kuliahnya belum menyelesaikan studinya, baik semasa CSP of Java, baik semasa PMKI dan CSP yang baru hingga sekarang. Seperti itu. Artinya itu terhitung sejeda meninggalkan lingkungan kampus. Seperti itu. Ini akan kita diskusikan nanti, mungkin banyak yang mau bertanya soal ini. Kemudian anggota luar biasa. Anggota luar biasa yaitu bekas anggota biasa, kemudian bekas mahasiswa dan mahasiswa yang tidak termasuk dalam PTA. Anggota luar biasa ini sering biasa kita sebut dengan senior member, seperti itu. Kemarin kalau di muskomnya MIPA saya ingat karena saya yang kawal kemarin, sempat juga terjadi perdebatan dari Kak Indra ya kemarin mengenai apakah saya memiliki hak pilih atau tidak. Seperti itu, apakah saya masih bisa disebut anggota biasa ketika saya sudah 2 tahun ber-GMKI, sudah meninggalkan bangku kuliah, kemudian saya berkuliah lagi. Seperti itu ya kemarin perdebatannya, seperti itu. Jadi nanti kita diskusikan lagi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai hal itu. Kemudian anggota kehormatan. Anggota kehormatan yaitu mereka yang berjasa kepada organisasi ini. Nah, dari sini dijelaskan bahwa anggota kehormatan itu yang biasanya memberikan sumbangsi. Mungkin teman-teman ingat kemarin ada yang mahasiswa Kristen yang di luar negeri itu yang kemudian diberikan gelar anggota kehormatan oleh pengurus pusat Ketum Dela sendiri kemarin. Mungkin bulan berapa ya, saya lupa kemarin bulan berapa. Tapi itu sempat diberikan. Saya baru dapatkan itu 1 kali semenjak saya ber-GMKI. Baru itu satu-satunya orang yang saya lihat diberikan gelar anggota kehormatan. Ada perempuan yang kuliah di luar negeri yang kemudian yang membuat film itu. Jadi itu yang saya tahu, baru itu orang yang kemudian diberikan anggota kehormatan GMKI. Saya juga belum pernah dengar kalau misalkan di cabang Makassar ada yang diberikan gelar anggota kehormatan secara khusus, tapi baru itu yang pertama kali yang saya lihat. Jadi kalau tadi bekas mahasiswa di sini berarti oh ya, nanti kita diskusikan lagi mengenai itu ya. Kita lanjut saja ke penerimaan anggota. Penerimaan anggota biasa diterima oleh masih ada anggota penyokong ya, yaitu mereka yang bersedia membantu organisasi secara berkala dengan jumlah yang ditentukan oleh Badan Pengurus Cabang. Itu sudah jelas ya. Kemudian penerimaan anggota biasa diterima oleh Badan Pengurus Cabang setelah memenuhi syarat penerimaan anggota. Nah ini teman-teman, ini yang perlu kita gumuli bersama. Kadang masih ada pergumulan di antara kita. Mungkin masih ada juga komisariat-komisariat di luar sana yang kemudian merasa bukan bagian dari Badan Pengurus Cabang, seperti itu. Jadi biasanya ada saja komisariat-komisariat ini yang kemudian kalau kita komunikasi mereka seolah-olah sudah punya cabang sendiri, begitu. Mereka tidak mau mengikuti biasanya mekanisme, kemudian mereka tidak sepakat dengan ini. Tapi itu adalah dinamika di GMKI sendiri yang memberikan warna, seperti itu. Kita masuk dalam poin keduanya atau poin B,
anggota luar biasa diterima oleh Badan Pengurus Cabang setelah memenuhi syarat menjadi penerimaan anggota. Jelas tadi anggota luar biasa itu seperti apa, jadi setelah dia selesai 2 tahun selesai kuliah, secara otomatis dia akan menjadi anggota luar biasa. Kemudian anggota kehormatan diangkat oleh pengurus pusat atau atas usul Badan Pengurus Cabang. Saya tidak tahu kemarin yang perempuan itu diusul cabang mana, tiba-tiba diangkat pengurus pusat. Itu juga jadi diskusi di tataran nasional kemarin, karena tidak tahu dia anggota cabang mana, tiba-tiba diangkat jadi anggota kehormatan. Kemudian poin D-nya, anggota penyokong diangkat oleh Badan Pengurus Cabang. Jadi ini saja Badan Pengurus Cabang yang menilai siapa kira-kira yang pantas dan mau. Ya, kita bisa berikan anggota kehormatan ketika dia bersedia untuk kemudian memberikan sesuai dengan penjelasan pada anggota kehormatan tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembebasan keanggotaan. Pembebasan keanggotaan berlaku karena yang pertama alasan meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Badan Pengurus Cabang. Jadi kalau misalkan ada yang sudah bosan ber-GMKI, ya silakan memasukkan permintaan ke Badan Pengurus Cabang bahwa saya sudah tidak mau ber-GMKI. Nanti Badan Pengurus Cabang mencabut keanggotaannya, seperti itu ya, sesuai dengan penjelasan dari anggaran rumah tangga ini sendiri. Kemudian bagian C, dibebaskan sementara oleh Badan Pengurus Cabang dan yang bersangkutan tidak berhak membela diri dalam konferensi cabang. Jadi ketika mungkin ada pelanggaran, biasanya dilakukan seperti kemarin, periode kemarin sempat ada, tapi mungkin teman-teman tidak tahu, ada salah satu anggota yang kemudian dicabut keanggotaannya karena ada tindakan yang tidak bermoral yang kemudian dilakukan, dan itu terjadi di Student Center kemarin, makanya kemudian kita cabut keanggotaannya. Tapi kita tunggu dia mau membela diri dalam konferensi, tapi beliau tidak datang, ya sudah, berarti secara sah beliau sudah tidak menjadi anggota GMKI lagi. Seperti itu. Kemudian poin keempat, daftar anggota. Badan Pengurus Cabang sudah menyerahkan daftar anggota kepada pengurus pusat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 tahun, yang diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum kongres. Nah ini kalau database yang kita punya, yang kita berikan kepada pengurus pusat kemarin, itu ada sekitar 5.000 tahun berapa sampai sekarang, itu sudah ada sekitar 5.000 anggota. Kalau maper di tahun kemarin, itu data yang kita miliki ada sekitar 1.500. Jadi mungkin itu yang masih aktif sampai sekarang. Kalau dari kepengurusan 2017-2019 kemarin, ada sekitar 1.500 yang mengikuti maper. Seperti itu. Kemudian kongres, teman-teman, pada poin pertama, kongres berlangsung dengan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 jumlah cabang, dan sekarang sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah seluruh utusan yang ditentukan. Seperti itu. Jadi kongres ini bisa diadakan apabila 50 ditambah 1 dari cabang-cabang ini sudah hadir di tempat pelaksanaan kongres. Seperti itu. Nah, dalam penjelasannya ini disebutkan bahwa ini menunjukkan kongres berlangsung bila 2 syarat dipenuhi sekaligus. Jumlah cabang, syarat yang pertama itu jumlah cabang. Seluruh cabang yang sah menurut ketentuan terakhir pengurus pusat. Kemudian jumlah seluruh utusan. Junto Anggaran Dasar pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 2. Anggaran rumah tangga pasal 2 ayat 2. Jadi ini pemberian utusan ini kuota diberikan sesuai dengan sesuai dengan dinamika cabang-cabang itu sendiri. Kalau misalkan kita cabang Makassar, utusan kita biasanya ada 15, tapi tetap untuk pemilihannya kita tetap 1 suara 1 cabang. Seperti itu, walaupun delegasi yang kita utus biasa kita diberikan lebih banyak, tapi untuk pemilihan tetap 1 suara 1 cabang. Seperti itu. Kemudian
Poin kedua, utusan-utusan yang menghadiri kongres mewakili cabangnya sudah dilantik dan disahkan oleh pengurus pusat. Seperti itu, artinya ditetapkan dalam kongres itu sendiri. Kemudian pada poin ketiga, jumlah utusan cabang yang menghadiri kongres diutus sebagai berikut. Yang pertama, cabang yang memiliki anggota 25 sampai 100 orang, anggota diwakili oleh 2 orang utusan. 101 sampai 200 orang diwakili 3 orang utusan, 200 sampai 300 4 orang utusan, 300 sampai 500 5 orang utusan, 501 sampai 700 6 orang utusan, 700 sampai 900 7 orang utusan, 951 1250 8 orang utusan, 1251 sampai 1750 diwakili oleh 9 orang, kemudian 1751 dan seterusnya itu diwakili oleh 10 orang. Jadi 10 orang ini biasanya yang masuk dalam delegasi itu jumlahnya ada 5 orang, teman-teman. Seperti itu. Jadi delegasinya kita diberikan kesempatan itu ada 10 orang. Kemudian poin keempat, kongres dipimpin oleh majelis ketua yang terdiri dari utusan-utusan dan unsur pengurus pusat yang dipilih oleh kongres. Jadi dalam kongres ini pimpinan majelis ketua yang biasa kita kenal itu dipilih dari cabang-cabang yang hadir. Jadi sama dengan kita kalau di komisariat, biasanya kita memilih dari jumlah-jumlah dari komisariat-komisariat yang hadir untuk kemudian menjadi majelis ketua terpilih. Seperti itu. Jadi siapa yang memiliki suara terbanyak yaitu yang menjadi majelis ketua. Seperti itu. Sama di tataran pusat seperti itu. Kemudian yang kelima, kongres bertugas bagian A menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ketika ada perubahan yang mau dilakukan. Kemudian B menilai laporan umum pengurus pusat. Kemudian C menetapkan garis besar program, garis besar organisasi, kebijaksanaan umum dan anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Kemudian bagian D memilih pengurus pusat. Jadi bukan hanya memilih ketua umum, tapi banyak hal yang dilakukan dalam kongres ini. Ada 4 agenda utama yang dilakukan dalam kongres. Nah, dalam penjelasannya ini teman-teman, pada poin kelima ini, di situ penjelasannya bahwa terdapat 4 pokok yang harus dilaksanakan kongres sebelum kongres berlangsung. Pengurus pusat menyampaikan kepada cabang-cabang tugas mana saja yang akan dilaksanakan kongres untuk mempertimbangkan kongres. Tugas kongres dalam menilai laporan pengurus pusat adalah memberikan penilaian kualitatif untuk dijadikan dokumentasi bagi kehidupan organisasi dan atau menjadi bahan di dalam kongres itu sendiri. Nah, itu penjelasan dari kongres itu sendiri, poin kelimanya. Karena yang lain itu sudah jelas, jadi tidak dalam penjelasan ditulis telah jelas saja seperti itu. Kemudian pengurus pusat pasal 4 poin pertama ini, pengurus pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang, yaitu ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum dan 2 orang anggota. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah ketika hanya itu saja jumlah pengurus pusat. Seperti itu. Cuman kenapa pengurus pusat sampai jumlahnya seperti sekarang? Ada sekitar 17 orang pengurus pusat, pengurus harian, kemudian wilayah ada 12, jadi berapa itu? Ada 39 pengurus pusat dengan korwil-korwil yang ada, seperti itu. Kemudian pada poin kedua, anggota pengurus pusat adalah warga negara Indonesia dan beragama Kristen. Saya rasa itu telah jelas ya teman-teman. Kemudian poin ketiga, pengurus pusat dipilih oleh kongres dengan sistem pemilihan langsung atau pemilihan formatur. Jadi dalam penjelasannya ini diartikan bahwa terdapat 3 cara. Yang pertama, memilih keseluruhan fungsionaris, kedua memilih beberapa orang fungsionaris dan ditambahkan beberapa orang anggota menjadi formatur,
Dan ketiga, memilih beberapa orang menjadi formatur tanpa memilih terlebih dahulu fungsionaris. Formatur adalah mandataris Kongres untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi ada tiga cara yang bisa dijelaskan dalam yang bisa dilakukan untuk kemudian memilih ketua umum dalam penjelasannya ini. Yang pertama itu seluruh pengurus pusat bisa dipilih dalam kongres itu sendiri. Artinya bisa saja pengurus pusat itu dilantik secara langsung di tempat itu karena mereka dipilih langsung dalam tempat itu. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita masih hanya memilih ketua dan sekretaris umum. Kemudian ketua dan sekretaris umum berserta formatur itulah yang kemudian menyusun pengurus itu sendiri. Nah, ini cara yang kedua ini tadi, memilih beberapa orang fungsionaris. Nah, ini yang kita lakukan saat ini. Dan ditambah beberapa orang anggota menjadi formatur. Nah, itu cara yang kita lakukan baik di tataran pengurus pusat, komisariat, maupun di tingkatan cabang. Kemudian cara yang ketiga, memilih beberapa orang menjadi formatur tanpa memilih terlebih dahulu fungsionaris. Nah, ini kalau kita teman-teman mau lihat ini di Pemkri, caranya seperti ini. Kalau saya tidak salah mungkin caranya seperti ini karena mereka pakai biasanya mandataris seperti itu. Kalau misalkan mereka dalam kongres di sini juga biasanya mereka seperti itu. Jadi mandatarisnya itulah yang kemudian menyusun struktur secara lengkap seperti itu. Kemudian pengurus pusat dipilih oleh Kongres dengan sistem pemilihan langsung dan pemilihan formatur. Susunan pengurus pusat dibentuk oleh formatur yang dipilih. Susunan pengurus pusat yang dibentuk oleh formatur harus sudah dikirim kepada cabang-cabang selambat-lambatnya 2 bulan sesudah Kongres. Kemudian selama pengurus pusat yang baru belum terbentuk, maka pengurus pusat yang lama tetap bertanggung jawab. Nah, ini sama teman-teman. Jadi ketika mungkin ketua komisariat telah selesai muskom, jangan mengatakan bahwa tugas saya telah selesai. Jadi tugasnya bisa dikatakan selesai setelah selesainya pelantikan, setelah selesainya serah terima jabatan, seperti itu. Kemudian pada poin keempat, bagian A, pengurus pusat bertanggung jawab kepada Kongres. Pengurus pusat bagian B-nya, pengurus pusat mempersiapkan Kongres. Kemudian poin kelima, ketua umum dan sekretaris umum pusat mewakili organisasi ke dalam dan keluar. Kemudian poin keenam, bagian A, pengurus pusat dapat membentuk dan membubarkan badan pembantu yang berupa komisi, panitia khusus bagi kelancaran pekerjaannya. Kemudian bagian B, pengurus pusat dapat mengangkat dan membebaskan anggota dan staf yang ditempatkan dalam badan pembantu tersebut. Nah, penjelasan poin ke-6 ini maksudnya masa kerja dari badan pembantu atau komisi selama-lamanya sama dengan masa kerja pengurus pusat yang membentuknya. Begitu. Jadi ketika dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika, maka pengurus pusat bisa mengusulkan untuk kemudian melakukan pembubaran dari lembaga-lembaga bentukan yang dibentuk. Kalau kita di cabang Makassar mungkin Kompi, contoh kecilnya ini barang. Seperti itu. Kemudian poin ke-7 teman-teman, pengurus pusat bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Poin ke-8, pergantian pengurus pusat harus disertai dengan serah terima yang selengkap-lengkapnya. Saya rasa itu telah jelas ya teman-teman. Kemudian kita masuk dalam konferensi cabang. Konferensi cabang dipimpin oleh majelis ketua yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh konferensi cabang. Nah, itu telah jelas. Kemudian poin kedua, konferensi cabang bertugas menilai laporan badan pengurus cabang dalam melaksanakan keputusan kongres, keputusan pengurus pusat, dan keputusan konferensi cabang. Kemudian poin B, menyusun program kerja, menetapkan struktur, kebijaksanaan, dan anggaran pendapatan dan belanja cabang. Kemudian poin C, menetapkan masa kerja kepengurusan dan memilih badan pengurus cabang.
dalam penjelasannya ini pada poin kedua itu yang dimaksud adalah terdapat 3 tugas yang harus dilaksanakan konferensi cabang. Sebelum konferensi cabang dimulai, ini penting untuk teman-teman ya, supaya ke depan langkah-langkah administrasi organisasinya kita lebih jelas. Jadi sebelum konferensi cabang dimulai, BPC harus menyampaikan kepada para anggota tugas mana saja yang akan dilaksanakan konferensi cabang dalam menilai laporan. Adalah memberikan penilaian kualitatif untuk dijadikan dokumentasi bagi kehidupan organisasi cabang dan atau menjadi bahan di dalam konferensi cabang itu sendiri. Artinya ini mungkin kalau kita persingkat ini dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, ya seperti itu. Dalam menetapkan masa kerja kepengurusan konferensi cabang wajib terlebih dahulu melakukan studi yang mendalam dengan mempertimbangkan kondisi objektif cabang. Nah, ini biasanya kita istilahnya KSL, konferensi studi lokal seperti itu. Jadi itu yang kemudian kita di situ ada penyampaian materi, mungkin biasa kita undang senior untuk kemudian menyampaikan pandangannya mengenai kondisi cabang ini. Seperti itu. Kemudian poin ketiga, konferensi cabang bertanggung jawab kepada pengurus pusat melalui badan pengurus cabang. Ya, saya rasa itu telah jelas teman-teman bahwa konferensi cabang ini setelah melalui konferensi cabang BPC mempertanggungjawabkan kepada pengurus pusat melalui badan pengurus cabang, karena konferensi cabang temporer sifatnya dan ini badan konsultatif. Sedangkan pelaksana konferensi cabang adalah badan pengurus cabang yang mempertanggungjawabkan kepada pengurus pusat mengenai hasil-hasil konferensi cabang adalah badan pengurus cabang yang mempersiapkan konferensi cabang. Nah, ini jelas teman-teman. Jadi yang bertanggung jawab sampai pelantikan itu adalah pengurus cabang saat ini. Seperti itu. Jadi sama dengan ketua komisariat. Jadi kalau misalkan selesai pelaksanaan muskom, maka pengurus sebelumnya lah yang bertanggung jawab untuk kemudian mempersiapkan dan melaporkan apa hasil-hasil dari musyawarah komisariat itu sendiri yang dilaporkan kepada pengurus cabang. Seperti itu. Kemudian pasal 6, badan pengurus cabang. Poin pertama, badan pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau tadi pengurus pusat ada 5, kalau sekarang boleh 3 saja kalau di tingkatan cabang. Kemudian ini disesuaikan dengan kebutuhan cabang ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, anggota badan pengurus cabang adalah warga negara Indonesia. Saya rasa sangat jelas ini. Kemudian poin yang ketiga, badan pengurus cabang dipilih oleh konferensi cabang dengan sistem pemilihan langsung dan atau formatur. Kemudian poin B-nya, susunan badan pengurus cabang yang telah terbentuk, dilantik, dan disahkan oleh pengurus pusat dan harus dikirimkan kepada anggota selambat-lambatnya 2 bulan setelah pemilihan berlangsung. Jadi paling lambat itu pelantikan setelah paling lambat disampaikan kepada pengurus pusat itu 2 bulan setelah pemilihan ketua dan sekretaris. Seperti itu. Nah, dalam penjelasan poin yang ketiga ini jelaskan bahwa formatur adalah mandataris konferensi cabang dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi formatur yang dimaksud dalam sini ya orang yang dipilih dalam konferensi cabang itu sendiri. Seperti itu. Kemudian poin yang keempat, badan pengurus cabang bertanggung jawab kepada konferensi cabang dan pengurus pusat. Jadi BPC ini bertanggung jawab dalam konpercap, lalu kemudian pertanggungjawabannya itu disampaikan kepada pengurus pusat. Kemudian poin B-nya, badan pengurus cabang mempersiapkan konferensi cabang. Saya rasa itu telah jelas ya teman-teman. Kemudian poin kelima, badan pengurus cabang bersidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan. Nah, di sini dalam penjelasannya dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan mempertanggungjawabkan badan pengurus cabang, khususnya di dalam konferensi cabang, maka pertama, laporan BPC harusnya merupakan laporan kepada konferensi cabang dan pengurus pusat. Kedua, bila mana konferensi cabang tersebut dihadiri oleh pengurus pusat, maka PP berkewajiban menilai laporan tersebut. Jadi bukan hanya pengurus komisariat ya. Jadi PP lah yang kemudian
memberikan pandangan apakah kalau menilai ini kan soal benar dan salah, seperti itu. Sama seperti kemarin, kalau dalam konferensi cabang, kalau ketua-ketua komisariat diberikan kewenangan untuk memberikan pandangan umum, seperti itu ya. Dan kemudian BPC menilai dari pandangan-pandangan ini dan menjadi catatan, dan laporan dari BPC itu tidak akan diterima oleh pengurus pusat ketika tidak sesuai dengan catatan yang dicatat oleh perwakilan pengurus pusat yang hadir pada saat itu. Seperti itu ya. Kemudian pergantian badan pengurus cabang harus disertai dengan serah terima yang selengkap-lengkapnya. Nah, ini telah jelas ya. Jadi kalau misalkan di tataran komisariat bisa disertakan dengan, biasanya disebut dengan kronologi kejadian. Jadi kalau misalkan ada yang mengundurkan diri, bisa mengundurkan diri, memasukkan surat pengunduran dirinya, lalu kemudian komisariat bersurat kepada badan pengurus cabang, lalu kemudian badan pengurus cabang mengeluarkan SK baru untuk kemudian melantik pengurus tersebut. Seperti itu, sama dengan pengurus pusat. Jadi kalau misalkan ada anggota yang kemudian mengundurkan diri, bisa kemudian badan pengurus cabang bersurat ke pengurus pusat bahwa beliau telah memasukkan pengunduran diri, kronologinya lengkap, mulai dari tanggal berapa suratnya masuk, lalu disertai dengan lampiran suratnya itu sendiri kepada pengurus pusat. Lalu kemudian setelah pengurus pusat mensahkan bahwa badan pengurus cabang ini telah sah untuk diterima pengunduran dirinya, lalu kemudian bisa kemudian digantikan. Seperti itu ya. Kemudian masuk dalam sahnya persidangan. Persidangan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah yang hadir sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota persidangan. Maksudnya adalah sekurang-kurangnya lebih dari setengah dalam arti yang minimal. Nah, setengah tambah 1 di sini kalau misalkan 50 ya 25 tambah 1, jadi ya 26. Seperti itu ya. Kemudian pasal 8. Pembentukan dan pembubaran cabang. Pembentukan dan pembubaran cabang dilakukan oleh pengurus pusat, diberitahukan kepada cabang dan dilaporkan kepada kongres. Jadi kalau misalkan ada cabang yang mau dibubarkan, ya itu pengurus pusat yang memiliki kewenangan, dan itu kemudian digumuli bersama dalam kongres nantinya. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan ada yang mau ditetapkan, itu juga ditetapkan dalam kongres nantinya. Pembentukan cabang dilakukan melalui persyaratan. Yang pertama, di kota yang terdapat perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, sekurang-kurangnya terdapat kesediaan 25 orang mahasiswa untuk menjadi anggota, dan masing-masing mengajukan permohonan kepada pengurus pusat. Kemudian poin C-nya, sudah mendapat bimbingan sekurang-kurangnya 6 bulan dari cabang yang berdekatan. Nah, dalam penjelasannya ini, yang disebut dengan perguruan tinggi adalah pendidikan sesudah sekolah lanjutan tingkat atas yang dikategorikan sederajat dengan perguruan tinggi. Ini berarti pula bila di satu kota terdapat satu cabang dari perguruan tinggi yang melaksanakan fungsi pendidikan tinggi. Yang disebut dengan 2 cabang yang berdekatan adalah cabang yang dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan menjalankan fungsi ini lebih baik dari segi geografi maupun komunikasi. Kalau cabang Makassar sendiri sudah banyak cabang Toraja, cabang Palopo, cabang Kendari, cabang Mamasa, itu semua senior-senior cabang Makassar yang menginisiasi, yang mengawal untuk kemudian pembentukan mereka jadi cabang. Seperti itu. Kemudian pada pembubaran cabang dilakukan melalui persyaratan. Yang pertama, apabila di kota tersebut tidak terdapat lagi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, apabila jumlah anggota kurang dari 25 orang anggota. Kemudian yang ketiga, titik A dan titik B yang termaktub di atas adalah atas sepengetahuan 2 cabang yang berdekatan. Jadi laporan mengenai
bahwa di cabang itu sudah tidak ada perguruan tinggi, itu dilaporkan oleh cabang yang kemudian mengawalnya, seperti itu. Atau kemudian laporan mengenai bahwa cabang itu sudah tidak cukup anggotanya 25 orang, itu dilaporkan oleh cabang yang mengawalnya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk dalam poin yang keempat, semua akibat pembubaran cabang menjadi tanggung jawab pengurus pusat bersama-sama dengan 2 orang cabang yang berdekatan. Jadi tidak sembarang ini ya. Jadi kalau misalkan cabang ini bubar ya, ini tanggung jawab bersama dari pengurus pusat dan cabang yang mengawal. Kalau kita sekarang ada cabang apa ini yang ke bawahnya Parepare, kita sementara membuat cabang juga di situ, sudah ada komisariat di situ satu. Itu kita bawa materi kemarin juga di sana. Jadi untuk sementara mereka jadi bagian dari komisariat cabang Makassar. Seperti itu. Sebelum menjadi cabang. Kemudian perbendaharaan, poin pertama, telah jelas anggota diwajibkan membayar iuran atau donasi menurut jumlah yang ditetapkan oleh Kongres. Tapi ini saya rasa tidak pernah jalan ya, baik di tingkatan komisariat, cabang maupun pengurus pusat. Saya rasa ini harus menjadi evaluasi bersama karena ini penting untuk kehidupan organisasinya kita. Seperti itu ya. Kita selalu selama ini, mungkin ini juga pergumulan bagi Pak Kekom, Pak Sekom, dan penanggung jawab komisariat ketika mau bikin kegiatan tapi tidak ada pendanaan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita menjalankan mekanisme atau aturannya sebenarnya kita aman-aman saja. Ketika mungkin ada kesadaran ini yang dimiliki bagi setiap kita ya, seperti itu. Mohon maaf saya cas HP dulu sebentar karena sudah mau lowet ini, saya ambil cas dulu sebentar. Di bawah. Di bawah. Oh, masih. Iya, sudah sampai di mana tadi ini? Perbendaharaan ya. Kemudian poin kedua teman-teman, cabang diwajibkan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 bulan menyerahkan sebagian dari iuran atau donasi pendapatan lainnya kepada pengurus pusat melalui jumlah yang ditetapkan oleh Kongres. Nah ini biasanya jumlah yang mau diberikan ke pengurus pusat ini, itu sudah ditentukan bahwa cabang ini sekian, cabang ini sekian, tapi ya, sampai sekarang juga ini tidak terlaksana saya rasa. Saya tidak tahu kalau Bencap sudah memberikan kepada pengurus pusat sesuai dengan kewajibannya atau bagaimana, seperti itu. Kemudian pada poin yang ketiga, bagian A, Kongres membentuk Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sama di tingkatan cabang yang anggotanya terdiri dari wakil cabang untuk memeriksa keuangan pengurus pusat dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Kongres. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan bekerja secara berkala selama masa kerja pengurus pusat di antar 2 Kongres, seperti itu. Kemudian poin C-nya, Kongres menetapkan pedoman kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sama dengan teknis-teknisnya yang kita lakukan selama ini di cabang, BPK ini dipilih dalam konpercap seperti itu untuk kemudian menjadi lembaga yang kemudian mengevaluasi kerja-kerja dari pengurus cabang itu sendiri. Jadi apa hasil dari BPK itu sendiri, itulah yang akan menjadi bahan dalam konvercap atau misalkan dalam Kongres nantinya. Karena begitulah sistem kerja dari BPK itu sendiri. Kalau dalam penjelasan pasal 9 perbendaharaan ini hanya poin 2 yang dijelaskan, 2 poin yang tadi, poin 1 dan poin 3 itu telah jelas. Poin 2 di sini dikatakan bahwa Kongres menetapkan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh cabang kepada pengurus pusat. Jumlah mana diambil dari pendapatan badan pengurus cabang, yaitu iuran, donasi, dan pendapatan lain di cabang tersebut. Itu saja penjelasan yang ada di pasal 9. Kemudian kita masuk dalam pasal 10, lambang dan mars. Organisasi ini mempunyai lambang dan mars. Kemudian poin yang kedua, lambang organisasi ini terdiri dari bendera, panji, topi, lencana, pita kepengurusan.
Kemudian poin ketiga, bendera organisasi dibuat dari kain berwarna biru. Saya rasa ini sudah selesai di Maper ya teman-teman, identitas organisasi ya. Iya, kita melangkah saja, karena kalau kita bahas semua ini tidak ada habisnya ini kalau ini yang kita selesaikan ini. Ini sudah selesai ada materi khususnya kemarin di Maper ya. Kemudian tingkat keputusan organisasi. Adapun tingkat keputusan organisasi di sini teman-teman, yang pertama, organisasi ini mempunyai tingkat keputusan dengan urutan dari yang tertinggi sampai terendah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dasar. Jadi anggaran dasar ini sama dengan undang-undang kalau ibarat kita ya, seperti itu. Kemudian anggaran rumah tangga ini ya undang-undang itu sendiri. Kalau anggaran dasar UUD 1045, itu anggaran dasar. Kemudian undang-undang, kalau misalkan ada undang-undang yang sekarang viral kayak penghapusan kekerasan perempuan ya, itu anggaran rumah tangga yang kemudian menjadi penjabaran dari undang-undang itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian keputusan Kongres, kemudian di bawahnya ada keputusan Kongres Pusat, kemudian di bawahnya lagi keputusan konferensi cabang, lalu kemudian di bawahnya lagi keputusan badan pengurus cabang. Ya, jadi jelas susunan kepengurusannya kita, susunan konstitusinya kita seperti itu. Jadi ini dari yang tertinggi sampai terendah itu adalah keputusan badan pengurus cabang seperti itu. Dan pada poin yang kedua, dalam anggaran rumah tangga ini disebutkan bahwa keputusan yang lebih rendah tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkatan keputusan organisasi. Jadi kalau misalkan ada keputusan badan pengurus cabang yang bertentangan dengan anggaran rumah tangga, ya badan ini tidak boleh seperti itu, karena jelas dalam aturan kita bahwa keputusan terendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian penutup kawan-kawan, hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran rumah tangga ini diatur oleh keputusan Kongres, keputusan pengurus pusat, keputusan konferensi cabang, keputusan badan pengurus cabang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GMKI ini ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-29 GMKI pada tanggal 14 Desember 2000. Salah tanggal ini penetapannya. Kemarin kongresnya kita itu di Bogor. Pelaksananya sebenarnya cabang Jakarta, tapi kita laksanakan di Bogor itu pada bulan 9 tahun kemarin. Harusnya kongres juga bulan 9 tahun ini, tapi karena pandemi, jadi ya tertunda lah kongres kita ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan ini, penjelasan yang saya berikan ini adalah penjelasan yang sudah tertulis sesuai dengan penjelasan GMK itu sendiri. Saya secara pribadi tidak berani memberikan penjelasan pribadi saya, karena ketika saya memberikan penjelasan pribadi, maka itu menjadi pemikiran pribadi saya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa aturan itu adalah kesepakatan bersama. Jadi kalau saya hanya bersepakat dengan diri saya untuk kemudian memberikan penjelasan berdasarkan pandangan saya, maka itu bukan aturan. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman kepada saya untuk kemudian menjadi pemateri dari konstitusi organisasi. Semoga Tuhan Yesus Sang Kepala Gerakan memberkati kita semua, dan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dengan kasih saya persilakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Jadi kakak-kakak atau teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan nyalakan mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Dan perkenalan diri sebelum menyampaikan pertanyaannya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan sembari menyampaikan pertanyaan, kita akan mengisi link yang akan dibagikan di kolom komentar. Link mengenai tanggapan dengan adanya materi kita pada malam hari ini. Sebelum ya, masuk sesi tanya jawab, mungkin bisa diisi link evaluasi yang ada di kolom chat.
Kami mancaranya nih. Ya, mungkin teman-teman atau kakak-kakak yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan. Shalom. Iya, shalom. Ya, jadi saya mau bertanya, moderator bisa? Didengar nih suaraku kah? Iya, Ya, kedengaran. dengar. Oh ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Epifania Nina, selaku Bendahara Komisariat FMIPA Unhas Cabang Makassar. Jadi tadi saya mendengar penjelasan bahwa GMK ini merupakan organisasi gerejawi. Iya. Terus dilanjutkan ya. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana usaha-usaha atau bentuk kegiatan GMKI agar bisa kembali bersatu atau terkait kembali dengan gereja, karena tadi sedikit dengar penjelasannya bahwa saat ini GMKI dan gereja padahal GMKI tidak seharusnya meninggalkan gereja. Begitu sebaliknya, Itu saja. tidak meninggalkan Oh iya. usaha GMK. Belum. Siap. Iya, mungkin masih ada lagi, moderator? Atau langsung dijawab atau bagaimana? Iya. Kalau masih ada silakan disampaikan terlebih dahulu supaya langsung nanti dijawab, Kak. Kalau masih ada. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya sebelum dijawab. Kayaknya masih mikir deh, Kak. Jawab aja dulu. Karena mungkin masih mikir kali. Jadi mungkin bisa dijawab dulu, Kak, yang pertanyaan dari Saudari Epi yang GMKI yang gereja usaha-usaha yang bisa menyatukan kembali. Ya, jadi Itu kesimpulan pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan hari ini ketika melihat kondisi hari ini yang kemudian dalam lingkup cabang Makassar tersendiri juga kita bisa menilai mungkin teman-teman yang aktif dalam PPGT dan kemudian aktif dalam GMKI mungkin kadang juga ini bertanya-tanya loh, kenapa GMKI pemuda-pemuda gereja hari ini sudah bukan lagi GMKI seperti itu, kenapa GMKI hari ini sibuk dalam kegiatannya masing-masing lalu kemudian gereja sibuk dengan kegiatannya masing-masing, seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada di pemuda gereja aktif di gerejanya masing-masing bertanya seperti itu, tapi ya itulah yang kemudian menjadi pergumulan kita bersama. Kalau dalam tataran cabang Makassar tersendiri, kalau kemarin dalam rapat harian kemudian kita bersepakat dalam pleno Badan Pengurus Cabang, kita bersepakat bahwa ke depan kita akan lebih memperbanyak lagi untuk kemudian membuka ruang-ruang komunikasi, karena mungkin selama ini kita tertutup ruang komunikasi dengan gereja-gereja yang ada, sehingga ini menghalangi kita untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti itu. Jadi kemarin juga mungkin bulan depan doakan semoga kita bisa melakukan ibadah bersama lagi dengan teman-teman di denominasi gereja, salah satu denominasi gereja, sementara dikomunikasikan oleh teman-teman di bidang pelayanan.
Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita untuk kemudian, atau usaha awal ya, seperti pertanyaan dari Ibu Benkom, usaha apa yang bisa kita lakukan ya. Semoga ini menjadi usaha awal bagi kita untuk kemudian mendekatkan diri lagi atau membangun kebersamaan lagi dengan pemuda-pemuda gereja atau gereja itu sendiri, seperti itu. Itu terkhusus untuk dalam segi hal kepemudaan gereja seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam gereja secara umum, artinya secara lembaga, ya selama ini kita selalu berperan kalau kita bicara PGI yang merupakan bentukan dari GMK itu sendiri yang awal mulanya bernama DGI, Dewan Gereja Indonesia. Untuk tahun ini periodenya bukan senior GMKI, seperti itu. Kalau periode kemarin masih senior GMKI, dan ya memang hari ini kita lihat bahwa banyak posisi-posisi gereja, jabatan gerejawi yang kemudian saya menyebutnya jabatan gerejawi karena biasanya yang mengambil jabatan di situ adalah pendeta-pendeta. Saya juga sering bergumul ini pendeta mau jadi apa, seperti itu kan. Jadi saya menyebutnya jabatan gerejawi. Jadi teman-teman yang orang-orang yang berada pada posisi-posisi jabatan gerejawi hari ini sudah jarang sekali orang-orang GMKI. Seperti contoh mungkin di PGI, pengurus gereja wilayah di Sulselbar ini, ya kalau untuk sekarang masih seniornya kita Bung Andrik Mase, istrinya itu juga mantan bendahara cabang Kendari. Tapi kemudian biro pemudanya, itu bukan kita lagi, seperti itu. Ini yang harus kita bangun ke depan, bagaimana kemudian kita sama-sama bekerja sama, seperti itu. Ada badan kerjasama gereja, BKS, PGI, GMKI, ini baru terbentuk di periode kemarin, puji Tuhan, dan itu sudah ada pengurusnya sampai sekarang. Semoga ini betul-betul bisa menjadi fasilitator yang baik, untuk kemudian mengembalikan lagi bagaimana nih GMK yang sesungguhnya berdasarkan aturan yang ada, seperti itu. Untuk kemudian membangun hubungan kita kembali dengan gereja-gereja yang ada, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Benkom. Kalau masih ada yang beri pertanyaan, saya persilakan. Ya, sudah jelas, Kak. Ya, bagaimana? Terima kasih banyak. Oh iya. Iya. Ya, sama-sama. Masih ada teman-teman? Ya, teman-teman atau kakak-kakak yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan. Ada di kolom chat moderator. Oke. Ini pertanyaan dari saudara Yansen, Kak, saya bacakan. Oh ya. Saya mau bertanya mengenai penghapusan keanggotaan. Apabila ada anggota yang tidak aktif dalam artian tidak pernah ikut berkontribusi dalam kegiatan. Ya. Itu Kak pertanyaan dari Yansen. Mungkin bisa dijawab Kak, karena Yansen juga ada di dalam room sekarang. Keanggotaan. Iya. Kalau mengenai penghapusan keanggotaan ya, berkaitan dengan keanggotaan, ini berada pada pasal 2. Pasal 2. Iya, di situ pasal 2 ayatnya yang ketiga, pembebasan keanggotaan berlaku karena ada 4 hal di situ. Yang pertama karena alasan meninggal dunia, yang kemudian atas permintaan sendiri secara tertulis kepada badan pengurus cabang, kemudian yang ketiga dibebaskan sementara oleh badan pengurus cabang, dan yang bersangkutan berhak membela diri dalam konferensi cabang. Yang keempat dipecat dengan keputusan konferensi cabang, dan yang bersangkutan tidak membela, dan yang bersangkutan berhak membela diri dalam kongres. Kalau pertanyaannya kemudian, kalau ada yang tidak aktif ini anggota, bisakah dicabut keanggotaannya? Seperti itu. Dalam anggaran dasar kalau kita melihat ya teman-teman, anggaran rumah tangga, kalau kita melihat di situ tidak ada penjelasan bahwa orang yang tidak aktif bisa dicabut keanggotaannya, kecuali kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang kemudian dilakukan, entah itu mungkin terlibat dalam partai atau hal-hal yang lain yang kemudian melanggar konstitusinya kita, ya itu bisa kita lakukan pemecatan keanggotaan. Tetapi kalau kemudian alasan tidak aktif, saya rasa
saya selalu apa ya? Saya selalu memaknai dan saya selalu mengimani bahwa GMK ini adalah gereja, tempat pelayanan. Seperti itu. Ketika orang-orang tidak mau berpelayanan, maka kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berpelayanan di tempat ini. Seperti itu. Jadi kalau mereka tidak aktif, saya rasa terlalu kejam juga GMKI kalau misalkan orang tidak aktif lalu kemudian dicabut keanggotaannya. Seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman dalam anggaran rumah tangga itu sendiri untuk kemudian alasan-alasan untuk pencabutan keanggotaan seperti apa. Seperti itu. Dan di situ tidak ada dikatakan bahwa orang yang tidak aktif bisa dicabut keanggotaannya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya. Bagaimana Saudara Yansen, jelas? Jelas ya Yansen ya? Yansen kedengaran? Sudah dengar penjelasannya? Iya, ya. Masih ada? Jelas? Atau masih mau diskusi soal itu? Masih ada teman-teman? Ya. Ya silakan disampaikan kalau ada masih ada kakak-kakak atau teman-teman yang memiliki pertanyaan. Mungkin kita masih ada waktu 15 menit lagi. Gimana, sudah jelas semuanya? Ya, sekali lagi diingatkan untuk mengisi link evaluasi ya, biar menjadi pembelajaran bagi pengurus untuk kegiatan yang telah kita laksanakan pada malam hari ini. Ya, katanya Ika dengan mungkin saja. Ya, langsung saja sampaikan, nggak usah malu-malu. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Nitus, Kak. Saya bacakan, Kak. Kalau misal ingin dilakukan perubahan pada ADART, apa bisa menjadi faktor untuk merubah? Apa yang bisa menjadi faktor untuk merubah dan bagaimana mekanismenya? Kak Derianto, kedengaran Kak? Ada pertanyaan dari Kak Nitus, Kak? Dengar. Langsung saya jawab atau mengenai jawab saja kali Kak. Jawab langsung Kak. Baik. Jadi pertanyaannya kalau misalkan ada mau melakukan perubahan anggaran dasar atau faktor yang bisa mendorong perubahan anggaran dasar ya seperti itu ya. Begitu? Iya Kak. Seperti itu. Iya, Oke. Jadi kalau ditanya apa faktor yang kemudian menjadi faktor-faktor yang dapat merubah anggaran dasar itu sendiri, ya seperti saat ini misalkan kondisi atau dinamika GMKI sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tertulis dalam anggaran itu sendiri, maka ya wajar saja ketika kemudian cabang mengusulkan kepada pengurus pusat untuk merubah anggaran dasar itu sendiri. Seperti tadi contoh kayak misalkan logo kemarin, logo GMKI, itu logo GMKI ada beragam-beragam kemarin, ada yang warnanya aneh-aneh, kemudian ada yang bentuknya tidak jelas kemarin, tapi kemudian berkas-berkas dari cabang Makassar mengenai kajian kenapa harus satu logonya itu kemudian tersampaikan dalam kongres dan kemudian disepakatilah hanya ada satu lambang sekarang, seperti itu. Jadi ketika mungkin cabang-cabang, jadi yang berhak ini teman-teman untuk kemudian mengajukan perubahan anggaran dasar itu, seperti dengan mungkin teman-teman bisa melihat pada pasal sebelumnya, di situ dijelaskan pada ayat yang kedua, usul perubahan anggaran dasar dari cabang sudah disampaikan kepada pengurus pusat. Jadi cabang inilah yang kemudian mengusulkan perubahan itu kepada pengurus pusat.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya pengurus pusat sudah menyampaikan kepada cabang-cabang selambatnya 2 bulan sebelum kongres. Seperti itu. Jadi ketika ada usul kepada pengurus pusat yang dikaji oleh cabang, misalkan cabang Makassar hari ini kemudian melakukan kajian bahwa anggaran dasar pasal sekian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi atau mau ubah bendera GMKI, silakan kaji bendera GMKI mana yang kemudian bagus seperti itu. Kemudian sampaikan kepada pengurus pusat kajiannya bahwa ini alasan kami untuk kemudian mengubah bendera GMKI. Ada penjelasannya, kemudian landasan-landasannya yang kemudian membuat cabang itu kemudian meminta bahwa bendera GMKI sudah ganti nih. Tidak sesuai dengan hari ini, mungkin bagus kalau warna pink atau warna apa, kan begitu. Jadi ini tergantung dari cabang-cabang kemudian yang menganalisa kira-kira aturan mana yang tidak sesuai, lalu kemudian dikirimkan kepada pengurus pusat, lalu kemudian surat dari cabang ini kemudian dikirimkan ke cabang-cabang lagi, itu paling lambat 2 bulan sebelum kongres. Jadi ketika 3/4 dari cabang-cabang bersepakat kemudian untuk mengubah anggaran dasar itu, maka itu akan dibahas dalam kongres. Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Nitus? Sudah jelas, Kak? Kak Nitus, apakah penjelasannya sudah jelas? Oh ya, sudah jelas katanya, Kak. Ya. Oke. Nah, Penjelasannya. ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu 5 menit. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ya, masih ada? Silakan disampaikan pertanyaannya kalau masih ada. Oh ya, Jansen Kak masih mau lanjutkan pertanyaannya. Saya bacakan Kak. Lanjutan pertanyaan dari Jansen Kak. Baru baca ulang ternyata di ADART ini di aturan pasal 6 ayat 4 mengenai kewajiban anggota yang seharusnya dilaksanakan atau tidak semacam surat. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga? Anggaran dasar Kak, ini bilang anggaran dasar. Oh ya, anggaran dasar. Pasal 6 ya? Pasal 6 ayat 4 Kak. Pasal 6 Ayat 4. anggaran rumah tangga. Masalah keanggotaan ya? Dia masih ke anggotaan Kak. Masalah Lanjutan dari keanggotaan pertanyaannya. atau kongres? Dia bilang sini lanjutan pertanyaan Kak, lanjutan pertanyaanku tadi baru Kak. Mungkin saudara Jansen bisa diperjelas pertanyaannya. Iya. Anggaran dasar pasal 6. Kewajiban anggota itu. Itu 4 ini kewajiban anggota. Ya. Kewajiban anggota. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga? Dengan anggaran dasar. Tidak kedengaran. Anggaran dasar. Bagaimana? Pasal 6 ya, anggaran dasar. Mengenai keanggotaan yang mau ditanyakan atau? Mengenai kewajiban anggota Kak, dia tanyakan di sini. Oh, kewajiban anggota. Anggota di anggaran dasar. Iya, anggaran. Iya, Kak. Iya, ya. Pertanyaannya bagaimana? Mungkin belum jelas kali Kak.
Ya. Iya, pertanyaannya bagaimana? Mengenai kewajiban anggota yang Ya, terdapat di pasal 6 ayat 4 ya, ya. yang seharusnya dilaksanakan. Apa pertanyaannya mengenai poin 4 itu? Kewajiban anggota bertanggung jawab mewujudkan visi dan misi dan usaha berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Bertanggung jawab mewujudkan dan membina persekutuan dalam kehidupan organisasi. Pertanyaannya bagaimana? Yang mengenai tadi pemecatan anggota atau bagaimana? Ya, begitu ini. Nah, berkaitan lagi sama itu. Ya, Apa tindakan lanjutnya? bisa diperkeras suaranya. Anggota yang tidak mewujudkan. Iya, bagaimana? Tidak kedengaran Jansen. Bisa diperkeras suaranya? Iya, saya tidak dengar. Moderator mungkin chat saja supaya bisa di ini kan. Saya tidak dengar sama sekali. Apa tindak lanjut untuk anggota yang tidak melaksanakan kewajiban? Siap. Jadi pasal 6 ya, anggaran dasar mengenai kewajiban anggota. Pertanyaannya, apa tindak lanjut untuk anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya? Tentunya kalau kita bicara soal visi dan misi organisasi, ya kita harus senantiasa, kalau kita lihat di misinya, mengajak, membina, dan mempersiapkan. Lalu kemudian ketika ada anggota yang kemudian tidak menjalankan kewajibannya sebagai kemudian melanjutkan visi misi organisasi, apa yang bisa dilakukan GMKI? Ya kembali lagi saya katakan tadi bahwasanya sejauh ini ketika kita berbicara GMKI, saya selalu mengamini bahwa organisasi ini adalah organisasi pelayanan seperti itu. Jadi organisasi ini berdiri untuk kemudian bagi orang memiliki kerinduan untuk melakukan pelayanan. Lalu kemudian ketika ada orang-orang yang kemudian tidak menjalankan panggilan pelayanannya, saya lebih bersepakat ketika kita mengatakan bahwa panggilan pelayanannya, saya agak kurang srek ketika dibilang kewajibannya atau tanggung jawabnya seperti itu. Saya lebih, karena kalau kita bicara hubungan kita ke Tuhan, yaitu kayak panggilan pelayanan kita ke Tuhan seperti itu, bukan berbicara soal tanggung jawab saya atau bagaimana seperti itu. Jadi kalau saya menilai dengan orang-orang yang tidak menjalankan visi dan misinya, yaitu urusannya dengan sang kepala gerakan kita seperti itu. Dan jelas bahwa dalam aturannya kita, ketika kita berbicara mengenai aturan masalah pencabutan keanggotaan, itu hanya ada 4 di situ yang bisa kemudian, ada beberapa poin tadi yang kemudian bisa dilakukan pencabutan keanggotaan seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan alasan tidak menjalankan tanggung jawabnya, kalau misalkan dalam pengurus, tanggung jawab yang dimaksud dalam kepengurusan, ya bisa saja ketika teman-teman melihat bahwa dia sudah tidak menjalankan kepengurusannya, maka sanksi yang paling real yang bisa dirasakan ya PAW seperti itu. Dan itu sudah sangat bagi saya sudah sangat berat sih ketika kita berbicara pengurus GMKI lalu kemudian kita di PAW seperti itu. Hanya kemudian ya lucu juga ketika kita berbicara kita berada dalam organisasi pelayanan lalu kemudian kita sendiri tidak memiliki niat pelayanan itu sendiri. Di mana nilai pelayanan GMKI kalau misalkan kita berpikiran seperti itu, begitu. Jadi saya tidak berani untuk kemudian menyatakan berdasarkan pandangan saya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan aturannya kita, anggaran dasarnya kita mengenai anggota ini, yaitu jelas bahwa
organisasinya kita memang ya organisasi yang sifatnya gerejawi, sifatnya pelayanan begitu kan, dan kita tidak bisa memaksa orang untuk berpelayanan. Tapi kalau ada pengurus yang mungkin kurang aktif, ya sanksi yang paling bisa dirasakan ya PAW. Cuman kalau dicabut keanggotaannya, belum ada aturan yang mengatur masalah orang yang tidak menjalankan kewajibannya lalu kemudian dicabut anggotanya. Seperti itu, saya kembalikan. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas penjelasannya Kak, dan Yasin juga sudah merasa puas dengan penjelasannya. Sekali lagi, teman-teman sebelum diakhiri mungkin masih ada yang mau bertanya. Sekali lagi, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri. Ya, mungkin karena sudah tidak ada yang mau bertanya, jadi kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Aldirianto selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang telah kita dapatkan bersama malam hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, khususnya dalam ber-KMKI. Mungkin selama memandu kegiatan ini banyak kekurangan yang saya lakukan selaku moderator, dan saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Untuk itu saya mohon kesediaan Saudari Reike untuk memimpin kita dalam doa. Ike bisa pimpin kita dalam doa untuk doa penutup. Tes Ike. Ike masih di dalam room kan? Oh iya, sebelum berdoa mungkin bisa saya, moderator. Iya Kak, kan? Ya, saya mungkin sedikit dulu, mungkin closing saja penutup dari saya sebelum berdoa. Jadi secara pribadi mewakili Badan Pengurus Cabang, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tentunya masih memiliki semangat. Teman-teman melaksanakan kegiatan ini adalah bukti bahwa teman-teman masih memiliki semangat untuk kemudian melakukan kerja-kerja pelayanan di GMKI. Dan dalam kondisi seperti sekarang tentunya kita tidak boleh ketinggalan dengan perubahan yang ada. Kita sementara berinovasi untuk kemudian bagaimana menyesuaikan kegiatan-kegiatan kita dalam kondisi yang sekarang. Sebenarnya kegiatan ini sudah dikomunikasikan lama oleh Pak Kekom. Saya juga mohon maaf kepada Pak Kekom baru sempat membawakan materi ini sekarang, karena kemarin memang saya di kampung bulan 6 atau bulan 7 kemarin baru pulang ke Makassar. Makanya kemudian saya baru bisa untuk ini, karena percuma ketika kemarin saya bersepakat untuk membawakan materi lalu kemudian terjeda seperti itu. Jadi saya komunikasi dengan teman-teman, tapi rata-rata teman-teman juga ada di kampung seperti itu. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman. Sekedar informasi bagi teman-teman yang pengurus komisariat, bahwasanya Badan Pengurus Cabang sudah membuka kegiatan secara resmi. Jadi ketika teman-teman ada yang melaksanakan maper, ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di komisariat, Badan Pengurus Cabang sudah mempersilahkan. Kemudian untuk maper, kita bersepakat Badan Pengurus Cabang ketika ada komisariat yang mau melaksanakan maper online akan dipersilakan untuk melaksanakan maper online. Tapi kemudian ketika ada yang bersedia untuk melaksanakan maper di SC, kita bersedia untuk memfasilitasi maper di SC, tapi tetap dengan mengikuti protap yang ada. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita berharap sama-sama ke depan kita bisa kuat bersama untuk melewati masa-masa ini. Masa ini berat untuk GMKI, sampai tataran goyang dengan masa ini sebenarnya. Kongres Konswil, Ponas juga tertunda karena persoalan ini, tapi kita berharap bersama dengan pertolongan dari Yesus Kristus sebagai sang kepala gerakan, kita bisa senantiasa menemukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman MIPA. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan ya itu tadi, bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan penjelasan yang ada. Tidak ada yang saya tambahi dan saya kurangi karena saya tidak berani. Seperti itu. Jadi ini saya sekedar menyampaikan apa yang menjadi penjelasan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sendiri. Seperti itu. Jadi terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman pengurus. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih Kak. Ya, mungkin sebelum ditutup, Kaulan mungkin. saya Kekom. Mungkin ada yang mau sampaikan. Ya. Iya, silakan Kak. Sebelum berdoa. Ya, sekali lagi tadi. halo.
Ya, halo. Ya, ya. Ya. Sekali lagi mewakili teman-teman pengurus DMKI Komisariat FMIPA mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alderianto sebagai kepala bidang Kita bidang. di pengurus cabang. Ya, kepala bidang. Ya, jadi mungkin kedepannya masih ada yang akan dilaksanakan nih Kak mengenai Iya. organisasi. Tentang lanjutannya kami akan sangat berterima kasih jika teman-teman dari pengurus cabang lagi bisa memfasilitasi kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai khususnya Kalde sebagai badan pengurus cabang dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya sebagai pengurus cabang di DKI Cabang Makassar. Saya dari kami Kak, sekali lagi terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi, ya bisa saya tambahkan sedikit. Jadi saya komunikasi dengan Kakak Hana mengenai kegiatan teman-teman ini, katanya berjenjang akan membahas selanjutnya mengenai peraturan organisasi ya, kemudian statuta selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin untuk masalah peraturan organisasi nanti mungkin teman-teman bisa hubungi 2 minggu sebelum kegiatan. Saya berpikir bahwa ini kan aturan ini adalah aturan pengurus pusat. Jadi baiknya sebenarnya kita berikan ruang kepada pengurus pusat lah yang kemudian membawakan materi ini di tingkatan komisariat. Saya akan membuka komunikasi dengan pengurus harian untuk kemudian departemen organisasi atau kemudian kabitor pengurus pusat untuk kemudian langsung membawakan materi ini kepada teman-teman nantinya. Saya akan berusaha untuk melakukan itu seperti itu. Jadi itu saja. Saya harap 2 minggu sebelum kegiatan teman-teman sudah menyampaikan kepada saya supaya agenda mereka beliau yang ada di pusat ini kan banyak begitu kan, jadi mereka bisa atur seperti itu. Oh iya Kak, nanti dikomunikasikan. Iya. Iya Kak. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau mengungkapkan rasa terima kasihnya, mungkin Saudara Ike bisa memimpin kita dalam doa penutup. Ike, tes Ike. Bisa pimpin kita dalam doa penutup. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di mana nyata Engkau telah melindungi sepanjang hari kehidupan kami. Nyata ya Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi kami dari sepanjang hari kehidupan kami hingga tiba malam yang indah ini. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu, Engkau telah di mana diskusi pemahaman konstitusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kiranya apa yang saudara telah kami dengarkan boleh kami pahami dengan baik, meskipun kami laksanakan secara virtual, namun itu tidak mengurangi berkat-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang telah membawakan, kiranya Engkau memberkatinya agar ilmunya semakin hari semakin bertambah, agar dapat berbagi bagi kami, bagi sesama kami yang lain. Ya Tuhan, berkati kami dalam setiap hari kehidupan kami, karena hidup dan kehidupan kami sepenuhnya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Ike. Tuhan Yesus berkati Kakak Ike. Bisa kayaknya foto. Oh iya, dokumentasi silakan. Dia harus masuk. Mungkin bisa diaktifkan dulu videonya supaya kelihatan semua wajah cantik dan gantengnya. Silakan kasih nyala ini ya, videonya supaya kelihatan wajah cantik dan gantengnya semua. Siapa beda mau foto ki? Yang pakai laptop. Siapa yang pakai laptop kah? Sudah? Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati.
Saya Ya, makasih izin Kak. coba tahu teman-teman masih mau diskusi, saya ada kegiatan. Ya. Makasih Main Kak. Desti sudah rame, ada Mangga juga Desti. Ya. Banyak Mangga Desti nih. Ya, ditunggu Desti. Shalom, shalom. Ya Kak.